Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas market kripto yang lagi berdarah-darah, terutama Bitcoin. Kita ngebahas sedikit cuplikan dari video private member yang ada di grup ya. Buat yang mau join member, nanti di detik akhir video dijelaskan. Langsung saja kita mulai ke analisisnya. Halo teman-teman semua, market lagi berdarah-darah nih. Teman-teman masih pada waras? Apa udah mulai keganggu mentalnya? Kalau udah mulai ketakutan, panik, berarti teman-teman sudah meresikokan di luar batas toleransi teman-teman sekalian. Itu udah dijelasin di video Money Management. Ini ada 4 video penting untuk member yang belum nonton. Di setiap update video, detik-detik akhir, itu ada 4 video. Saya sharing cara saya, money management, take profit, dan lain-lain. Dan balik ke Bitcoin, sekarang market institusi di New York lagi tutup. Nanti jam setengah 10 malam, WIB itu baru buka ya. Kita ngelihat reaksi dari mereka itu seperti apa saat harga Bitcoin drop di bawah 40.000. Kalau kita closing weekly candle pada hari Senin jam 7 pagi WIB di bawah 40.000 itu bahaya ya. Resiko terjadinya bear market itu cukup besar. Perkiraan saya dari update kemarin hari ini naik. Ternyata setelah update harganya langsung naik. Lalu pada subuhnya kebanting harganya. Posisi saya sudah ditutup di level 43.000 yang trading di futures, dan juga saya ada order short di 43.200-an, dan saya order 2 posisi pada saat itu. Maksudnya kemarin malam, 1 order posisi short di sini dan 1 order open posisi long di 41.000. Dari 2 order tersebut, yang order posisi long saya kena stop loss. Yang satu kena stop loss sekitar 40%-an, yang satu lagi order short masih berjalan. Saya take profit bertahap, satu leverage 20, yang satu leverage 35. Entry di 43.300, bukan 42.200 ternyata, masih berjalan sekitar 352%. Kalau kita hitung, berarti dropnya sekarang itu sekitar 10%-an, karena 10 kali 35 itu 350. Itu salah satu teknik untuk trading di futures saat market bergerak sideways. 1 order beli di posisi support, dan 1 lagi order jual di area resistance. Mungkin teman-teman yang baru bergabung atau mengenal dunia trading itu masih unfamiliar ya sama kata-katanya. Kalau teman-teman udah paham banget teknikal, baru kita sharing tentang futures trading. Lalu sekarang market kripto dari Fear and Greed Index itu sekarang di level extreme fear. Minggu lalu extreme fear, dan bulan lalu berada di tahap fear juga atau ketakutan. Ini salah satu tanda indikasi sentimen masyarakat terhadap kripto pada saat ini. Mungkin teman-teman pada takut dan panik ya. Tapi ingat ya teman-teman, waktu terbaik untuk membeli stock market, saham, atau kripto yang terbaik adalah pada saat orang-orang sedang takut. Pada bulan Mei lalu, saat koreksi besar, saya sempat sampaikan ke member-member, mungkin member lama tahu ya, tentang quotes si Warren Buffett ini. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Artinya, saat market lagi extreme fear itu tempat terbaik untuk beli, karena biasanya itu akan menjadi potensial area bottom. Seperti pada bulan Juni lalu, Juni-Juli ya, saya berhasil beli cukup bottom banget di bawah, dan harganya rally lebih tinggi. Dan ketika saat Bitcoin di pucuk, sentimen pasar itu lagi ada di kisaran extreme greed. Nah, pada saat seperti itu kita harus mulai waspada. Karena biasanya saat market euforia, hampir setiap waktu itu terjadi koreksi besar. Kalau kita ngeliat market cycle psychology, biasanya saat euforia, orang-orang itu nggak bisa berpikir jernih. Jadi biasanya masyarakat awam akan membeli saat ada di pucuk dan nggak mau menjual. Itu yang bahaya ya, kita nggak tahu exit strategi. Dan itu juga dijelasin di video tanggal 19 Oktober, itu masuk 4 video penting ini. Kira-kira kapan out market? Tapi teman-teman harap hati-hati, karena quote si Warren Buffett ini nggak berlaku saat keadaan bear market atau ketika di tengah-tengah keadaan bear market. Karena saat mulai bear market dan di tengah-tengah bear market, itu pasti keadaan market sedang di kisaran fear terus. Dan untuk ngelihat apakah Bitcoin sekarang lagi awal mula bear market
atau enggak, kita harus ngelihat struktur marketnya. Area 40.000 ini merupakan benteng terakhir antara pemisah bull market dan bear market. Karena ini udah jelas banget kelihatan membuat lower low. Apakah bisa terjadi fake out seperti pada bulan Juli lalu? Yes, itu bisa aja. Bedanya pada saat bulan Juli, market nggak membuat lower low, tapi membuat lower high, atau candle terendahnya naik. Ini kelihatan naik ya, tapi kalau di sini malah kelihatan turun. Ini yang agak bahaya. Pada saat ini kita hati-hati dulu ya. Kita nunggu institusi yang megang uang banyak nih merespon saat keadaan seperti ini. Sebetulnya di 37.500 itu juga ada support di kisaran sini. Bertepatan dengan level Fibonacci dari terendahnya di bulan Juni sampai all time high tepat berada di 78,6%. Kripto ini memang aset yang sangat volatil dan beresiko tinggi, harganya sangat cepat untuk naik dan turunnya. Di situ juga sekaligus ada kesempatan. Dan karena sangat volatil, penurunan 5-10% itu bisa dianggap cukup biasa di kripto. Untuk saat ini kita waspada, wait and see. Melihat apakah si Bitcoin ini berhasil membuat fake out seperti bulan Juli lalu dan kembali di atas 40.000 lagi, atau ternyata malah stay di bawah 40.000. Kalau untuk di Indodax, kita perhatikan level 536 juta ini ya, karena ini berpotensial untuk memantulkan Bitcoin. Teman-teman masih butuh teknikal kan ya, atau butuh motivasi? Tapi kita lanjut aja teknikalnya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di grup diskusi. Nah, sekarang baru ketes nih. Tadi saya pause recordingnya untuk ke kamar mandi lalu ke level ini. Level ini juga udah di-mention sebenarnya di 8 Januari. Berarti cuma member yang join sebelum 8 Januari yang udah ngeliat waktu itu saya mention kalau weekend ada pergerakan sampai ke 37.500 atau 38.000. Jangan kaget karena perkiraan pada saat itu weekend ya, kurang valid. Tapi ternyata pada saat ini terjadinya di jam sibuk, maksudnya di weekdays. Bentar lagi masuk ke trading session di New York. Jadi kita tunggu aja reaksinya saat pembukaan market nanti. Lanjut ya, langsung kita ke Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.